Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian, sobat-sobat KMJ dimanapun kalian berada. Kembali bergabung di dalam acara yang selalu setia mengudara Senin sampai Sabtu jam 6 WIB, acara Good Morning. Good morning. Good morning. Jesus. Apa itu Good Morning Jesus? Setiap pagi sebelum kita memulai setiap aktivitas kita mau bangun, kita mau puji dan menyembah Tuhan Yesus, mendengarkan sedikit renungan yang saya percaya itu semua akan memberikan kekuatan di dalam kita menjalani setiap kehidupan kita pada hari ini. Mari kita mau angkat satu pujian, kita mau puji Dia dengan sukacita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan. Hajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Selamat pagi teman-teman yang baru bergabung. Mari kita memuji dan sembah Dia. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Tidak pernah lupa yel-yel kita setiap Sabtu. Saturday, Saturday, happy Saturday, 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 happy Saturday, Saturday, sekali lagi, Saturday, Saturday, happy Saturday, Saturday, Saturday.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih untuk setiap perlindungan dan penyertaan-Mu sampai pagi ini, sampai detik ini Tuhan. Engkau masih bangunkan kami dengan kesehatan baru. Engkau masih bangunkan kami dengan nafas baru. Bapa, saat ini kami rindu kembali datang di hadapan-Mu sebelum memulai setiap aktivitas kami hari ini. Kami rindu melihat wajah-Mu, memuji, memuliakan Engkau Yesus. Dan kami mau terus mengingat-ingat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kalau kami boleh ada, kalau kami boleh berdiri saat ini, itu semua karena Engkau Bapa. Karena kasih setia-Mu yang tiada habis-habisnya. Biarlah saat ini kami ingin terus bersyukur dan belajar bersyukur Bapa. Meskipun kami masih dalam pergumulan, kami masih dalam pandemi, mungkin kami masih dalam kesulitan, tapi kami mau serahkan semuanya di bawah kaki Yesus. Karena kami punya Engkau. Karena kami punya Engkau Allah yang setia. Di setiap hal-hal kehidupan dan badai hidup yang terjadi dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Yesus. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di tengah badai hidup, Kami punya Allah yang membela ku kami. punya Allah yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan
mau bersyukur kepadamu Yesus, Bapa. sebab Engkau setia. Engkau yang setia Berjalan bersama kami Bapa. bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, ku bersyukur, sebab Kau baik Bapa. Kasih-Mu tiada berkesudahan, Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, sebab Kau Allah yang hebat. Ku bersyukur, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tiada habis-habisnya Tuhan, Allah yang luar biasa. Engkau setia, Engkau baik Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Mari kita mau terus angkat syukur, kita mau terus berikan pengagungan bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang sungguh hebat, Allah yang sungguh besar. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
memuji-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami. Oh, Tuhan Yesus baik. Shikiara lamara wala wara wala wara. Kiara layara namase. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus rasakan hadirat-Mu saat ini. Kami mau puji Engkau. Kami mau terus sembah Engkau Yesus. Inilah kerinduan kami Bapa. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Benar Bapa, kerinduanku hanyalah menyembah-Mu saat ini. Katakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan.
Kurasakan hadirat-Mu saat ini Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku rindu menyembah-Mu Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Kami rasakan hadirat-Mu Bapa mengalir saat ini. Jesus, Jesus, we worship You Lord, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ya Roh Kudus yang manis, kami rasakan, kami sembah Tuhan. Tiara layarana mase, tiara layarana mase. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Amin. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku
bersama dengan Roh Kudus, Engkau telah jamah kami. Kau lawat kami. Saat ini Roh Kudus berbicaralah. Biarlah kami boleh belajar dari peristiwa-peristiwa yang Yesus telah alami di dalam hidupnya. Oh Roh Kudus, terangi kami supaya kami boleh menerima, mengerti, dan boleh meneladani Yesus Tuhan kami, yang boleh nanti kita pelajari di dalam firman-Nya hari ini, yang boleh membuat kami untuk rendah hati. Jamah kami ya Pak, terjamah kami Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini mari kita mau buka di dalam bacaan kita pada pagi hari ini dari Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Firman-Nya demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh di dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow, di sini tema pada pagi hari ini kita diajar Tuhan untuk punya hidup yang mau melayani, berkorban untuk Tuhan. Hidup yang melayani dan berkorban untuk Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 hal yang pagi hari ini Tuhan ingin tunjukkan, pertontonkan dan ajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus, murid-murid Tuhan Yesus itu kita boleh belajar. Yang pertama, Yesus mau mengajarkan kita mengenai pengorbanan Yesus. Ya, dikatakan di sini tadi gandum, ya. Gandum itu jatuh ke dalam tanah, kalau tidak mati ia tetap satu saja, tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Di sini kita boleh belajar mengenai pengorbanan Kristus. Gandum itu adalah Yesus itu. Dia rela mati agar supaya dia nantinya boleh bangkit dan menarik banyak orang datang kepada dia. Untuk apa? Untuk mengalami dan mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Kita boleh belajar bahwa banyak sekali ada suatu anggapan-anggapan ketika kita mengikuti Kristus, kita akan mendapatkan suatu posisi, kita akan mendapatkan suatu jabatan, kita akan mendapatkan suatu privilege, mendapatkan suatu hak atau bonus selalu yang luar biasa, yang enak, yang hebat, yang dahsyat, yang sukses, yang berhasil, yang wah pokoknya yang wah yang always positive. Saudara, kita boleh belajar kalau kita mengikuti Kristus, orang Kristen, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, maka step yang pertama adalah kita harus belajar menjadi seperti gandum, mau untuk mati. Apakah kita mau sudah mematikan keakuan kita? Apakah kita sudah belajar hari demi hari? Itu kita tidak emosional, kita tidak suka marah-marah, kita tidak suka pokoknya benar-benar membuat kita sendiri kepentingan diri sendiri. Atau kita boleh belajar seperti Yesus. Dia adalah anak Allah. Rankingnya itu si pencipta mau datang, dia rela berkorban.
ini sebagai pengikut Kristus, step pertama, 101 ikut Yesus adalah kita diajar untuk berkorban. Tidak hanya itu aja, yang kedua, kita diajar untuk bagaimana mencintai diri sendiri secara benar. Bagaimana? Kalau ikut Tuhan dikatakan barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Wow, ini jauh bertolak belakang, bahkan sangat-sangat bertolak belakang dengan ajaran dunia mengenai mencintai diri sendiri. Mengenai self-love. Ya, hati-hati. Kalau mencintai diri sendiri secara salah, maka kita akan kehilangan loh. Dikatakan di sini, ya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara hidup yang kekal. Dunia mengajarkan mencintai diri, artinya bangga terhadap diri sendiri. Ya, jangan kita belajar termotivasi untuk menyelamatkan diri sendiri. Pokoknya orang lain berhasil, iri hati. Ya, saya sering ngomong, kalau kamu mulai sirik, ya jangan kita belajar ngiri. Kalau ngiri kita ke kanan atau terus saja supaya tidak tubrukan ya. Kita lihat orang lebih sukses, iri. Kita harus belajar ya. Lagi ada aliran New Age movement yang ingin membuat kita seperti Allah. Dengan apa? Dengan believe it in yourself and you can make it to the top of your own marriage. Artinya apa? Kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, engkau akan bekerja keras dan hasil usahamu yang keras itu akan membawa saudara menjadi top, pada posisi yang top, yang luar biasa. Hati-hati, itu berlawanan dengan firman Tuhan. Kok bisa? Karena fokusnya adalah my merit, my effort, kerjaku, punyaku, usahaku, perusahaanku, hartaku, semuanya aku karena aku bekerja keras. You can do it, you can do it, you can do it. Remember bahwa Tuhan, perbedaan tolak belakang antara pengikut Kristus dan New Age movement, ya, yang terus banyak para motivator mengatakan bekerja, you can do it, you can do it. Ya, kita harus bekerja untuk apa? Tidak mencintai diri sendiri, dan apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Ya. Ketika saudara tanya, kenapa kok kita ini menderita? Kenapa anak Tuhan kok ada bencana? Kenapa kok begini? Puji Tuhan, karena berarti Tuhan melatih kita untuk apa? Supaya kita terus memuliakan Tuhan pada saat-saat kita ini mengalami penderitaan, kesulitan. Makanya kesulitan itu ada bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka penderitaan itu ada. Ya, Tuhan tidak menciptakan penderitaan. Betul, Tuhan mau kita bahagia, tapi justru itu agar supaya kita mengalami kehidupan dan kebahagiaan, maka penderitaan itu dipakai. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita dipakai untuk menguatkan kita agar supaya kita boleh tetap bersyukur, memuliakan Tuhan. Ya, saudara-saudara, jadi setiap kehidupan, di dalam apapun yang kita alami, kita harus terus memuliakan Tuhan. Jangan mencintai diri sendiri, aduh aku begini-begini. Banyak orang yang bersaksi, di dalam masa pandemi ini pekerjaanku begini sulit, bagaimana ya, aku kok tidak bisa meningkat lagi, turun dan segala macam. Salah satu mencintai diri sendiri adalah malas. Salah satu mencintai sendiri adalah tidak punya semangat, maunya tidur terus. Ya, terus bagaimana? Oh, anak Tuhan. Ya, makanya orang dunia itu kadang-kadang gregetan sama anak Tuhan. Supaya kita dalam pandemi apa? Banyak lagi berdoa. Ya berdoa, tapi hanya berdoa tidak bisa mendatangkan semangat. Dan berdoa harus berdoa aja enggak, apalagi. Ya, saudara berolahraga, oh saudara. Ya, kalau kita berolahraga, Tuhan menciptakan apa? Segala chemistry yang ada di dalam tubuh kita, endorfin ini akan timbul, akan keluar, sehingga menimbulkan suatu semangat untuk apa? Bekerja, untuk melayani Tuhan. Ya, Anda berdoa, Anda berolahraga, keluar semangat, keluar ide bersama dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, walaupun keadaan sulit. Tetapi kalau kita malas, doa aja enggak. Ya, datang ke persekutuan sel telat-telat. Ya,
Sudah kalau zaman dulu harus datang loh, pergi ke rumah-rumah, pergi ke persekutuan doa ya, pergi ke gereja. Sekarang tinggal klik aja masih terlambat, masih capek. Nah nanti kalau kita sudah meninggal sampai ke surga, jangan ada alasan mau masuk surga, aduh capek Tuhan, aku tak tunggu aja, nanti keliru masuk neraka loh saudara. Ya, itu mencintai diri ini berbahaya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengalami berkat Tuhan, ya sesuatu yang Tuhan janjikan karena apa? Karena kelakuan kita sendiri yang terlalu mencintai diri sendiri. Yang ketiga, kita disadarkan untuk melayani Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan. Ya, fokus hidup kita ini harus pada Tuhan Yesus yang sebagai pusat hidup kita. Matius 6:33-34, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesudahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jangan kita langsung loncat, carilah dahulu kerajaan Allah, ya, atau itu pun bahkan lupa, kalau kita ikut Tuhan maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kok enak. Itu bonus saudara, itu jaminan. Itu adalah suatu akibat automatically akan terjadi ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah. Apa? Yaitu kita mencari Allah. Dikatakan di sini tadi ayatnya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku ada. Kita ini pelayan. Ya, hamba, babunya Tuhan. Di mana Tuhan ada, kita harus ada di situ. Coba lihat petantang-petenteng kita nih. Wah, aku pengikut Tuhan. Tapi kalau disuruh melayani, suruh berdoa, diminta untuk memberi, ya, enggak ada waktu, capek. Waduh, banyak pekerjaan, terlambat. Lihat ya. Janji Tuhan itu selalu ada bagi saudara dan saya. Ya, tetapi kalau kita tidak bisa disiplin, yang menggagalkan penerimaan janji Tuhan, kepenuhan, semua yang akan ditambahkan, itu kita sendiri. Karena kita tidak ada pada saat Tuhan ada. Ya, GMJ ini sulit saudara. Ya, apalagi kalau habis liburan. Waduh, ngantuk. Ya, tapi ayat ini adalah ayat yang selalu mengingatkan saya, Raymond, pelayan ada di mana aku ada. Tak berani saudara. Ya, kemanapun kita memang kadang harus memaksakan diri sendiri. Sepertinya mematikan keakuan. Tetapi percayalah, ketika kita melakukan ini dengan cinta kepada Tuhan. Ya, yayasan kita kan hidup setia melayani ya. Kita hidup untuk melayani. Pasti Tuhan itu akan memenuhi kita. Jadi saudara-saudara, jangan takut. 3 hal ini. Tuhan mengajarkan kita untuk berkorban. Anak Tuhan itu berkorban. Ikut jadi pengikut Kristus. Diajar untuk apa? Untuk tidak mencintai diri sendiri. Dan yang terakhir, kita diminta untuk terus melakukan kehidupan yang melayani Dia. Kita diajar untuk rendah hati. Jangan bangga terhadap diri sendiri. Tapi banggalah bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Yang selalu melatih diri kita. Sehingga nanti price-nya, hadiahnya adalah kehidupan kekal. Itu. Saya mau tutup dengan suatu perkataan. Bukan bagaimana Anda memulainya. Dan bukan bagaimana Anda sedang melalui hidup ini yang membuat Anda sukses. Tetapi bagaimana Anda kelak nanti mengakhiri hidup saudara dan saya. Itulah arti sebuah kesuksesan. Sukses ketika kita boleh berada bersama dengan Allah Bapa di surga. Amin. Mari saudara-saudara, pada saat ini kita mau hidup kita pakai untuk melayani Tuhan. Kalau kita hidup kita mau untuk selalu menyembah Dia. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Engkau yang memberiku hidup. Kau memberikanku hidup. Engkau yang beri pengharapan bagiku Tuhan. Dan ku ikut kehendakmu. Tuhan, bukan kehendakku. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjadikanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Benar, dunia tidak bisa. menjauhkanku Kasih-Mu saja Tuhan. dari kasih-Mu. Tuhan, saat ini lihatlah kami Tuhan. Kami yang sering mempunyai salah perspektif mengenai mengikut Engkau. Tuhan, ajar kami untuk mau mati terhadap diri kami sendiri, terhadap keakuan kami. Dan ajar kami Tuhan, agar supaya kami boleh mencintai diri kami dengan perspektif yang benar. Oh, mencintai untuk melayani, mencintai untuk Tuhan fokus di dalam kehendak-Mu, terhadap kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Fokus mencintai diri karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan Yesus. Bahwa segala yang kami lakukan itu karena ada campur tangan daripada-Mu. Karena hanya di dalam Engkau saja kami mampu. Dan segala keberhasilan-keberhasilan itu Tuhan adalah sesuatu yang kami lakukan karena Engkau yang ada di dalam diri kami. Sehingga kami tidak malas, sehingga kami tidak merasa terus ingin diperhatikan, tidak iri, tidak ingin mengomongin orang, tidak marah-marah, tidak emosional. Tetapi terus boleh meneladani Engkau ya Yesus. Dan Yesus juga kami boleh Kau ajarkan seperti Engkau setia terhadap Bapamu, setia terhadap kehendak-kehendak Bapa. Ya Yesus, kami mau meneladani Engkau ya Yesus. Kami mau ada di mana Engkau ada. Kuatkanlah kami kalau kami sering jatuh di dalam hal kesetiaan. Ampunilah kami ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, lihatlah anak-anak-Mu yang tersungkur. Engkau adalah sumber pemeliharaan. Bapa, lihatlah ketika mereka mungkin baru pertama kali hadir di dalam acara ini. Biarlah mereka boleh mengalami Sang Juru Selamat itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Dan curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan di dalam setiap hati kami, supaya kami boleh mempunyai roh yang terus menyala-nyala di dalam setiap kehidupan kami, terutama pada saat-saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan
Tuhan, terima kasih untuk sapaan-Mu kepada setiap kami pada pagi hari ini. Bapak, kalau kami sudah selesai berdoa pada pagi hari ini, biarlah kami siap untuk menjalankan setiap aktivitas kami pada pagi hari ini dengan kekuatan yang berasal dari Engkau. Dan biarlah kemanapun kami pergi, siapapun yang kami temui, kami boleh sungguh memancarkan berkat yang hanya daripada-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi sumber sukacita bagi orang-orang yang mungkin sedang perlu penghiburan. Dan biarlah kami boleh terus jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Tidak lupa saat ini pun kami masih terus ingin berdoa bagi teman-teman kami, sanak saudara kami yang sedang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit saat ini, yang mungkin sedang kesakitan. Biarlah kuasa penyembuhan turun atas mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Bapa saat ini dengan mungkin obat-obatan melalui tangan-tangan para suster, para dokter yang menangani mereka. Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Dan Engkau berikan kekuatan bagi keluarga yang mungkin harus menjagai mereka satu persatu. Terima kasih Bapak, tidak lupa kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami semua dan juga mungkin seluruh dunia di luar sana yang masih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapak. Kami percaya Tuhan, kalau mungkin vaksin sebentar lagi juga akan diketemukan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau selalu menyediakan jalan keluar. Mungkin bukan yang ekspres, mungkin bukan yang instan. Tapi Engkau selalu setia berada di samping kami. Tuhan, anak-anak-Mu yang setia, yang selalu berharap akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk melangkah hari ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah boleh join bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Saya mau ada sedikit pengumuman. Kembali Domus Glorie akan hadir dalam format day game online masih minggu depan hari Jumat di jam dan channel yang sama, bisa diakses melalui dua tempat ya, HSM YouTube hsm.community dan juga melalui via Zoom. Untuk pembicaranya nanti bisa dilihat di Instagram hsm.community. Oke, saya mau sedikit sapa-sapa. Thank you semuanya udah boleh join pada pagi hari ini. Cukup banyak. Maaf, setiap kali mau itu tangan saya mesti itu. Coba Yeni aja deh Yan, daripada itu. Ya, shalom buat Huipin, buat Yesies, buat Imelda Mandiangan, My Little Jonah, buat Yawes deh. Oh, itu kakak dari Melbourne. Halo, shalom kakak. Hai. Buat Happy Eat, buat Debbie Pramusinto, buat Catrista, sorry ya kalau bacanya salah-salah. Buat Yenili, buat Ko Afu di Semarang, halo Ko. Buat Lia Aurelia, ada Cece Lydia dari Sydney, halo Ce. Halo. Buat Nila Teresia, buat Ria Yung, buat Ko Robert, buat Ko Edward juga, Ce Christina di Semarang, ada Febrian Cing, ada Olivia Agatha, shalom semuanya. Thank you ya Ce Christina buat lirik lagunya, buat Jenny Hartono, buat Haryanto. Wah masih banyak lagi ya, puji Tuhan. Thank you semua buat yang sudah join ya. Ya ada ini juga, ada Dina. Thank you Koremen, Cekyun, Ceyeni, Ceceri, Elena, dan Jos. God bless you ya. Terus semangat ya buat Su Bobby.
Kami terus doakan supaya cepat sembuh dan Amin. semuanya diberikan kekuatan, tetap semangat, jangan kasih kendor, percaya sama Tuhan, mujizat akan terjadi. Amin. Thank you semuanya sekali lagi. Mari kita mau tutup pada pagi hari ini dengan satu lagi pujian. Tuhan Yesus memberkati. Hanyalah untukmu segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saturday, Saturday, happy Saturday, 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 happy Saturday, Saturday. Sekali lagi, Saturday, Saturday, happy Saturday, 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 happy Saturday, Saturday. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Jangan kasih kendor. Thank you semuanya. God bless you. Happy Saturday.